senina kami mamre, jumpa kita ibas pe anta berngenda, silakukan kita secara virtual. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas pe anta, si pindo lebe penampat ras gegeh ibas Tuhan nari, si pebulat ukurta ras kita ertoto, toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu, ibas keleng ate ras lias atendu, si tetap nemani kegeluhan kami, seh ibas pak senda kami mejuah-juah, arkiteken penampat ras berkuah atendu. Seh kapak sana ate kami ngorati kebenaran firmandu, sebab katandu kap gegeh kami, katandu kap tendang manahe kami, nerangi dalan siman dalanan kami, bas tengah-tengah kegeluhan nenda. Katandu kap sumber gegeh man kami, ibas ngalaken kerina perbeben sireh man kami. Kam Tuhan sing kuasai pusuh perhatian kami, si pengasuh kami guna ngangkai kebenaran firmandu, ngelem firmandu, makaikan firmandu bas tengah-tengah geluh kami. Kampe singurapi singajari ras simimpin kemahandu, gelah ngasup kemahandu, nehkan kebenaran firmandu bagi sentudu ras sura-suranu. Ngerana dage kam Tuhan man kami kerina si ikut muat bagin ibas PA enda, nggo sikap kami ndengkehkan ras makaikan firman duwe. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, haleluya, amin. Mamre sini kelengi kami ibas Tuhan, kata dibata si jadi nas pe anta bas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru, eme kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yakobus entah pe Jakub pasal sada ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian pembacaan nas firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini. Mamre yang kami kasihi, sebagai tema dari firman Tuhan yang telah kami bacakan, Nina tahan uji, ya, tahan uji. Dan itu dikaitkan dengan ulang tahun Mamre yang ke-25 tahun di tahun ini. Kata tahan uji berarti skala jelma, skala Mamre enggo melewati berbagai ujian dan dia menang. Dia tidak kalah. Dia tidak jatuh ke dalam dosa. Maka banci katakan tahan uji. Jadi labo hanya satu ujian, tapi sudah berbagai-bagai. Dan kemudian
dia menang dalam pengujian itu. Itulah yang disebut tahan uji. Ya. Sebab orang belum bisa kita katakan tahan uji sebelum melewati, mengalami berbagai-bagai ujian dalam hidupnya, berbagai-bagai pencobaan di dalam hidupnya. Tapi ketika itu semua sudah terjadi dan dia tetap setia dan dia tetap menang dan dia tetap beriman, maka seorang Mamre yang demikian boleh kita katakan Mamre yang tahan uji. Kemudian kata tahan uji juga mengingatkan kita bahwa tidak semua tahan uji. Ya, jadi ini jelas juga dari tema ini jelas bahwa tidak semua juga orang-orang Kristen termasuk Mamre tahan uji. Ya. Misalnya ketika datang kesusahan, ketika ekonomi surut, ketika apa yang dicita-citakan tidak tercapai, tidak seperti apa yang kita harapkan, kemudian kita tidak rajin lagi ke gereja. Kemudian kita undur dari PA-PA atau tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Ah, ini sebenarnya boleh kita katakan tidak tahan uji, ya. Artinya dia hanya menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan ketika semua berjalan dengan baik, ketika keadaannya baik-baik saja. Kalau begitu dia rajin, dia terlihat di dalam seluruh kegiatan. Tapi ketika ada pencobaan, ketika ada penderitaan, ketika ada cita-citanya yang belum kesampaian, dia menghilang. Nah, orang-orang seperti itu bisa kita katakan belum tahan uji atau tidak tahan uji. Dalam kasus jemaat juga kita melihat, kalau kita baca di kitab Ibrani, banyak atau ada beberapa dari jemaat itu yang tidak tahan uji. Misalnya kita baca di Ibrani pasal 6, karena menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan dari pihak-pihak di luar orang percaya, maka banyak yang kembali ke iman lama alias murtad. Kalau kita baca lagi misalnya di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, bahwa ada beberapa dari jemaat itu yang meninggalkan persekutuannya. Jadi tidak hadir lagi di dalam persekutuan orang percaya. Mengapa tidak hadir lagi? Berarti tidak tahan uji. Karena ada penderitaan, ada pencobaan, dia mengundurkan diri. Dia tidak mau lagi bergabung dengan teman-teman seiman. Nah, itu artinya tidak tahan uji. Tapi tentu semua kita Mamre diharapkan menjadi Mamre yang tahan uji. Amin. Ya, jadi amin. Pasti kita semua mengharapkan Mamre menjadi Mamre yang tahan uji. Nah, bagaimana supaya kita menjadi Mamre yang tahan uji? Nah, inilah yang akan kita pelajari dari firman Tuhan dalam nas PA kita pada minggu ini. Tadi dikatakan di dalam ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kata-kata yang luar biasa, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi yang pertama dia katakan anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Jadi bukan satu, berbagai-bagai pencobaan. Ya. Dan pencobaan yang dimaksud di sini berasal dari kata perasmos. Kata perasmos itu menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia, dari pihak orang-orang yang tidak percaya atau iblis. Ya. Jadi pencobaan itu bukan berasal dari diri kita, bukan karena kita melakukan suatu tindakan kejahatan, suatu tindakan yang tidak baik, kemudian dari itu kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan, bukan itu. Tapi pencobaan di sini ialah datangnya dari luar diri kita, oleh orang-orang yang tidak percaya, oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, oleh pekerjaan iblis kita menderita. Nah, itulah yang dimaksud di sini pencobaan. Nah, kalau pencobaan-pencobaan seperti itu datang ke dalam hidup kita, bahkan dikatakan tadi berbagai-bagai pencobaan mengenai kamu, dia katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi jelas pencobaan itu bukan kebahagiaan,
Tapi dia katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana kita bisa menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan? Bagaimana sudut pandang kita? Bagaimana cara memandangnya supaya pencobaan itu kita anggap sebagai kebahagiaan? Disinilah yang dia katakan bagaimana caranya ialah pandanglah pencobaan itu sebagai ujian terhadap iman kita. Karena ujian terhadap iman kita itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi iman tidak teruji tanpa pencobaan. Justru dari pencobaan itulah iman kita akan bertumbuh. Dari pencobaan itulah iman kita teruji. Dan buah daripada iman itu ialah ketekunan. Jadi ketika kita melihat bahwa pencobaan itu sebagai ujian terhadap iman kita, maka iman kita itu akan menghasilkan buah ketekunan. Nah, menghasilkan sifat karakter tekun di dalam kehidupan kita. Ya. Dan kemudian ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu pun. Jadi ternyata pengujian terhadap iman kita itu akan menjadikan kita tekun, dan ketekunan kita itu akan menghasilkan buah yang matang, dan buah yang matang itu akan menjadikan kita sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi sebenarnya sangat luar biasa bahwa pencobaan itu tidak lain ialah diizinkan oleh Tuhan dalam hidup kita supaya membentuk iman kita, menghasilkan buah ketekunan, menghasilkan buah yang matang, utuh, sempurna, sampai kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan kemudian di dalam ayat selanjutnya, dan apabila kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya dengan iman kepada Tuhan, dengan hati yang tetap. Jangan mendua hati, jangan bimbang. Karena kalau kita bimbang, kita tidak usah mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Betapa pentingnya keyakinan iman kita ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, termasuk meminta hikmat. Dan jika kita minta dalam keyakinan iman, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Jadi kebimbangan bukanlah dasar yang baik ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita minta sesuatu dalam iman yang teguh, maka Tuhan akan memberikan kepada kita tanpa membangkit-bangkit. Karena Tuhan yang menjadi alamat doa kita adalah Tuhan yang murah hati, yang memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya untuk kemuliaan namanya. Mamre sini kerengi kami bas Tuhan. Ndai jelas ikatakan temanta tahan uji. Bagi enggondai isingat kenara datas, ibas kita ngeluhkan kegeluhan ta ibas dunienda, labo desken ndalani jalan tol tanpa hambatan. Jadi labulit kegeluhan tanpa hambatan, labulit kegeluhan tanpa masalah, labulit kegeluhan tanpa pencobaan. Jadi sepanjang kita masih menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia, maka kesulitan, kesusahan, penganiayaan, pencobaan adalah bagian dari step demi step yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita. Jadi semua manusia tidak ada terlepas dari pencobaan-pencobaan, ya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia, di mana dunia tidak mengenal Tuhan, di mana dunia tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, ya. Maka dari pihak mereka ada begitu banyak pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Dan hari ini pun kita tahu bahwa sebagai orang-orang Kristen ada banyak masalah yang harus kita hadapi di tengah-tengah negara ini, termasuk tempat beribadah, termasuk meminta izin untuk beribadah, dan hal-hal pekerjaan lainnya. Ini pasti menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa kita berasal dari Allah. Dunia tidak mengenal Allah, dunia tidak mengenal kita. Mengapa? Karena kita berasal dari Allah. Kita bukan dari dunia ini. Sehingga dunia akan selalu memberikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita, ya. Kemudian pencobaan-pencobaan itu bisa saja datang dari luar diri kita. Misalnya pada masa-masa pandemi Covid ini,
Ya, mungkin ada sebagian kita yang harus resign dari pekerjaan kita, atau usaha kita yang omsetnya menurun mungkin sampai 80%, atau sama sekali kita diberhentikan dari pekerjaan kita, bisa-bisa saja. Ya, bahkan dari orang-orang yang membenci kita, yang menghendaki kejatuhan kita, kegagalan kita. Jadi ini semua pencobaan-pencobaan yang tidak mungkin kita elakkan, yang tidak mungkin kita terlepas dari itu semua di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau semua kesulitan itu terjadi atas hidup kita, apakah kita menyerah? Apakah kita menjadi Mamre yang kalah? Firman Tuhan tadi mengatakan Mamre harus tahan uji. Bagaimana supaya kita tahan uji? Anggap semua itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena itu ujian terhadap iman kita untuk membuktikan apakah kita setia, percaya kepada Allah. Apakah kita percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6-7 dikatakan, sama sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, ya, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi jelas, emas saja harus diuji untuk mendapatkan kemurniannya, diuji melalui api. Apalagi iman kita, di mana iman kita adalah iman yang berorientasi kepada kehidupan kekal. Jadi emas saja diuji, iman kita pun tentu diuji untuk membuktikan kemurnian daripada iman kita kepada Tuhan. Dan tadi jelas dikatakan, ketika kita tahan uji, maka kepada kita telah disediakan kehormatan, kemuliaan kekal di rumah Tuhan. Mamre yang kami kasihi, tentu diharapkan kita bukan menjadi mamre yang gagal, bukan menjadi mamre yang kalah, tapi kita harus menjadi mamre yang sungguh-sungguh tahan uji terhadap semua pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi kami ingatkan, membantah kerina mamre, pencobaan labo reh erkiteken perbahanan ta sila mahuli, pencobaan labo reh erkiteken kejahatan silakukan kita, erkiteken dosa silakukan kita, reh kini seran membantah, itu bukan pencobaan yang dimaksudkan oleh Yakobus. Itu adalah akibat daripada dosa dan kesalahan kita. Jadi bukan soal itu. Makanya di dalam 1 Petrus dikatakan, kalau engkau menderita karena berbuat jahat, itu bukan yang baik. Itu sebenarnya memalukan, karena kita anak-anak Tuhan. Tapi kalau engkau menderita karena berbuat baik, itu kasih karunia kepada Tuhan. Nah, oleh karenanya yang terakhir yang mau kami sampaikan kepada kita lewat nas PA ini, apakah yang disediakan Allah bagi kita yang tahan uji, bagi kita yang setia, bagi kita yang tetap memegang teguh iman percaya kita. Kami pikir ada dua yang disediakan oleh Allah bagi kita. Yang pertama, Allah pasti menjaga kita, Allah pasti menolong kita, Allah pasti menyertai kita. Dan ketika kita melewati pencobaan itu dengan tetap tekun, dengan tetap tahan uji, maka Allah pasti menyediakan berkatnya di dalam kehidupan kita. Jadi ini pegang. Jadi jelas tadi dikatakan juga dalam nas PA kita, kalau iman kita itu tahan uji, kemudian menghasilkan buah ketekunan, maka pada akhirnya kita akan menjadi utuh dan sempurna, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Artinya Allah akan mencukupkan segala keperluan kita, Allah akan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kemudian apa yang kedua, ketika kita tetap setia menjadi mamre yang tahan uji, memegang iman kita, maka sitah nina ICP si setia seku kedungena ibrekan mahkota kegeluhan. Jadi kepada mamre, kepada kita semua yang tetap setia, yang tetap tahan uji, kehidupan kekal, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan disediakan Allah bagi kita. Maka lu bagi-bagi, mari mamre ibas ulang tahun si pe-25 kenenda, mari si periksa dirinta gelah jadi mamre si tahan uji. La kita loyo menghadapi kiniseran, la kita menyerah menghadapi pencobaan, karena kita percaya kita bukan sendiri.
Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita, dan di balik tahan uji itu Allah telah menyediakan berkat-Nya yang melimpah bagi kita. Endam si banci sehken kami ibas pe anta minggu enda, Tuhan si masu-masu rasahkan kami selamat ulang tahun yang ke-25 tahun kategorial Mamre Erdiate, Mamre Erpemere. Terpuji gelar Tuhan dengan keluarga anta pe jadi keluarga si berbahagia. Amin. Mari sidungi pe anta ras kita bertoto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu bagi kategorial Mamre, di mana di tahun ini memperingati hari ulang tahunnya yang ke-25. Biarlah di ulang tahun yang ke-25 ini berdasarkan firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya kami menjadi Mamre yang tahan uji. Ketika berbagai-bagai pencobaan datang dalam hidup kami, tidak membuat kami menyerah, tidak membuat kami patah semangat, ataupun meninggalkan iman dan menarik diri dari persekutuan-persekutuan jemaat. Melainkan pencobaan-pencobaan itu tidak lain adalah ujian terhadap iman kami, supaya iman kami menghasilkan buah ketekunan, dan ketika kami tekun, maka pada akhirnya kami menjadi Mamre yang utuh, sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Oleh karenanya, mari Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau yang terus menopang kami Mamre, supaya kami menjadi Mamre yang sungguh-sungguh setia kepadamu dalam segala masa, segala keadaan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati keluarga lepas keluarga, baik kesehatan keluarga kami, anak-anak kami. Demikian juga usaha dan pekerjaan kami, mari Bapa Engkau berkati, sehingga apa yang kami perlukan, khususnya di dalam masa-masa pandemi COVID ini, tersedia oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pendidikannya, agar anak-anak kami boleh sungguh-sungguh mengikuti pendidikannya, khususnya di masa-masa pandemi COVID ini. Kami juga angkatkan doa kami, berkati Moria dan anak-anak kami, supaya mereka juga menjadi Moria dan anak-anak kami yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kami angkatkan doa kami secara khusus buat jemaat Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami yang ada dalam keadaan kurang sehat ataupun dalam pemulihan kesehatan. Kami angkatkan doa kami kepada Tuhan untuk orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Diaken Nandi Ripka Bangun, Diaken Bapak Brena Tarigan, Dedi Suranta Surbakti, demikian juga Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Leta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Rika Sinulingga, Nande Sri Bangun, Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting, Nande Katoi Torong, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Betranio Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus. Demikian juga kami berdoa buat Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati, dan biarlah kekuatan kesehatan, kesembuhan Tuhan berikan kepada mereka. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Berkati dan lindungi saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, dokter tim medis, khususnya dalam merawat dan mengobati pasien COVID. Biarlah mereka dilindungi oleh Tuhan sehingga tidak terpapar. Dan berkati juga pasien-pasien yang diobati supaya juga mereka mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini biarlah kasih karunia-Mu beserta dengan kami. Dan dalam memperingati ulang tahun yang ke-25 Mamre, kami berdoa buat seluruh pengurus Mamre, mulai dari pusat klasis sampai Runggun. Mari Bapak berkati semuanya, agar mereka juga dapat memperhatikan dengan baik, penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah kategorial Mamre. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Ampunkan kami atas salah dosa kami,
dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Jadi bagendam pe anta bas berngenda, salom mejuah-juah Tuhan si masu-masu kita kerina. Bujur.